di dalam pembangunan masjid. Ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari realitas atau dari apa yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi kita mudah-mudahan tidak berbangga-bangga untuk membangun masjid. Kita ingin segera bangun masjid hanya karena di Selembaran sudah ada masjid yang bagus, di Kohot sudah ada masjid yang bagus, di Paku Haji sudah ada yang bagus. Masa kita kampung besar dulu awal-awal pembangunan masjid di kampung besar dan di Rodi masa masih seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini jangan sampai ada nih. Ini harus digerakkan dulu karena kalau kita seperti itu maka kita mempercepat segera datang hari kiamat. Ciri-ciri datang hari kiamat itu tidak akan datang hari kiamat sehingga atau kecuali setelah banyaknya manusia itu berbangga-bangga di dalam pembangunan masjid. Jadi bukan karena fungsi masjidnya, bukan karena kehusuan kita atau kebaikan-kebaikan dari pembangunan masjid ini yang kita akan capai. Tapi kalau kita berbangga-bangga, ini hati-hati. Jadi jangan sampai nanti terdetik situ Pak, karena kita barang siapa kulo amalin manawa ya. Setiap perbuatan itu tergantung apa yang diniatkan oleh kita. Jadi jangan sampai hari ini ke depan jangan sampai setan menggelincirkan lagi. Setan bermain-main Pak. Saya khawatir itu setan menggelincirkan kita. Jadi apalagi belum ada ria, belum ada wujud, ya Pak ya. Ada lagi tuh ya termasuk yang ada di berbangga-bangga. Jadi marilah kita menancapkan niat kita, motivasi kita buat masjid ini hanya karena masjid ini memang sudah harus dibesarkan. Hanya karena sekarang ini jamaah sudah makin banyak sehingga masjid ini tidak bisa menampung. Hanya karena kita ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya karena kita ingin menjadi pengikut Rasulullah. Ketika Rasulullah juga membangun masjid di Madinah, itu kemudian Rasulullah juga ingin memperindah, para sahabat kemudian memperindah, memperbesar masjid. Jadi niat kita adalah bagaimana kita mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Banyak beberapa masjid di Madinah yang disinggahi oleh beliau, kemudian jalan para sahabat, tabiin dan tabiin itu juga diperluas dan diperindah. Jadi kita mencari sunnahnya Rasulullah, bukan berbangga-bangga, bukan kita hanya karena kita ingin dianggap kita juga mampu atau besar untuk membangun masjid yang lebih bagus dari masjid-masjid lain, atau setidak-tidaknya membangun masjid karena keindahan ini bisa menyetarakan atau bisa menyamakan dengan masjid-masjid yang bagus di sekitar kita. Jangan seperti itu niat kita. Kita ingin memuliakan masjid, memuliakan tempat kita sujud, memuliakan tempat kita beriktikaf. Berlama-lama beriktikaf itu bisa jadi karena masjidnya nyaman, bisa jadi karena masjidnya itu banyak kegiatan keilmuan, menimba ilmu di masjid sehingga kita banyak-banyak beriktikaf, banyak-banyak berada di masjid karena fungsi masjidnya, bukan karena indah masjid. Seperti dia Bapak-bapak ya. Jadi karena nanti ketika kita ditampilkan di sini, ini juga setan jangan juga menggelincirkan juga nih. Wah masjidnya bagus tuh, indah tuh, harus dipertahankan. Kemudian harus tercapai seperti itu. Kalau enggak, kita nggak akan punya masjid. Itu motivasi seperti itu karena bisa jadi hambatan-hambatan atau katakanlah doa-doa para malaikat itu bisa mundur terus tahap demi tahap karena niatan motivasi kita yang kurang baik tersebut. Sehingga pastikan bahwa lagi-lagi niatan kita adalah tadi ingin memuliakan masjid, ingin mengikuti sunnah Rasulullah, ingin mengikuti jejak para sahabat tabiin di mana mereka semua juga membesarkan masjid, mereka semua juga memudahkan masjid. Dan setelah masjid itu indah, setelah masjid itu nyaman, kita juga memberikan kenyamanan bagi yang beriktikaf, memberikan kenyamanan bagi yang sholat, berzikir dan sebagainya. Jadi itu motivasi yang harus senantiasa kita tancapkan. Semoga ini juga menjadi mukadimah ya, Haji Rusti ya. Nanti mukadimah, prolog, pembukaan apa yang menjadi motivasi pembangunan masjid di kampus sana. Jadi khususnya ya pastinya lillahi ta'ala dan mengikuti jejak Rasulullah, sahabat dan para tabi'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali 3 tahun yang lalu atau 2018
sini dulu awal kali membicarakan pembangunan masjid, rencana pembangunan masjid Baitul Maqdis ini. Tadi Pak Haji Muslim mengatakan itu 3 hari setelah Pak Sekda, Pak Haji Rudi Faisal diangkat menjadi sekretaris daerah. Jadi kunjungan pertama beliau ya alhamdulillah di sini Pak. Jadi mudah-mudahan nanti para panitia juga saya berharap bisa kapan waktu kita ekspos, kita menyampaikan hasil progres pembangunan Masjid Baitul Maqdis ini. Saya sih mengusulkan bisa kepada Pak Bupati ataupun minimal kepada Pak Sekda. Karena Pak Sekda pernah menghadiri di sini, sebisa mungkin kami juga akan nanti kalau ada videonya kami juga akan bisa memperlihatkan kepada Pak Bupati. Karena ya saya tahu keluarga besar beliau juga peduli terhadap masjid, peduli terhadap piatu-piatu, peduli terhadap para pesantren. Jadi siar-siar agama keluarga beliau juga peduli. Mudah-mudahan bagian ikhtiar kita nanti apa yang ditampilkan di sini nanti kalau sudah jadi proposal banyak menggetarkan, banyak memotivasi, banyak menarik perhatian dari para muslim, para donatur, khususnya untuk pembangunan Masjid Baitul Maqdis. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya terus terang saja, memang karena keseharian saya, kesibukan saya, profesi saya tidak bisa bersering-sering. Saya sih pengennya sering, ya Jumat atau seminggu sekali. Tapi karena memang ada jarak tempat saya dari Karawaci ke sini, ini saja saya sudah bikin komitmen perjanjian kepada Pak Haji Mustofi, Pak Haji Musti, Pak ya semuanya ya, Pak Abdullah dan sebagainya yang pernah silaturahmi ke rumah saya. Insya Allah nanti pada saatnya kita siap dipaparkan video ini, animasi ini namanya animasi 3 dimensi ya Bapak Ibu. Ini saatnya kita nanti akan berkumpul. Saya waktu itu menyampaikan, tolong ada yang bisa memaparkan. Jadi buat animasi sehingga nanti terlihat kita tujuannya mau mana nih, maunya seperti apa. Jadi jangan sampai masyarakat bertanya-tanya terus, ini tiang ini begitu banyak apa-apaan? Ini bukankah dengan banyak begini nanti membuat masjid jadi sempit, misalnya seperti itu. Ada praduga seperti itu. Oh, begitu banyak tiang-tiang, jangan-jangan nanti tiang-tiang ini mubazir, tidak perlu atau berlebihan. Nah ini harus ada yang bisa menjelaskan. Karena saya pribadi pernah ada yang nyampe ke saya juga pernah satu kali sholat di sini, ada yang bergunjing itu kan berarti bicara di belakang. Ini kenapa nih? Ini kenapa lebih tinggi? Ini yang ada hasilnya udah dipertahankan, diperluas, dan lebih tinggi kayak gini. Ngapain yang ini nyempit-nyempitin ya? Nah mudah-mudahan hari ini bisa terjawab dengan menjelaskan konstruksi atau fungsi dari tiang-tiang dan semua yang ada titik-titik yang ada di sini nanti. Ini yang kita lihat kan sekarang seperti ini, tiang-tiang dari belakang sampai samping. Ini harus ada bisa menjelaskan. Kebetulan memang pada saat awal kita merencanakan konsep rencana pembangunan market masjid ini, saya melibatkan Pak Hendro, arsitek. Jadi saya bilang Pak Haji Musti kalau mendorong saya jadi arsitek, saya nggak akan bisa jadi arsitek. Arsitek sekolahnya juga lama gitu kan, 4 tahun 5 tahun. Saya nggak akan bisa karena saya sarjana hukum. Saya paling bisa melibatkan orang yang memang arsitek. Kebetulan Haji Hendro ini mendesain rumah dan kantor saya. Jadi saya pribadi percaya, teruji. Jadi bentuk-bentuk lekuk kantor saya, rumah dan sebagainya detail ya Pak. Titik-titiknya tuh 1 cm terhitung Pak, terukur. Kalau digambar itu 1 cm, kalau di sini kira-kira barangkali lihat 30 cm, semua terukur, nggak ada presisi yang nggak pas. Bahkan kalau kita melihat nanti sebenarnya ini, mestinya jalur kabel, jalur pipa, jalur air, jalur wifi itu semua kelihatan. Jadi kalau kita mau pakai, kalau saya pribadi, saya ingin Pak Jendol tadi seperti itu. Saya masang paku di satu ruangan itu, nanti saya lihat dulu gambarnya di sini ternyata ada kabel, jadi saya pindah digeser. Itu karena di dalam 3 dimensi ini semua kabel-kabel kelihatan. Jadi jangan sampai kita pasang kabel tiba-tiba muncrat ada air, tiba-tiba konsol kena kabel. Gitu. Jadi memang arsitek modern seperti itu Pak.
Nah ini kita dalam upaya ke sana. Kami berikhtiar untuk sampai konsep pembangunan masjid itu sampai detailnya juga bisa terungkap, bisa digambarkan. Nah karena pada saat itu saya kembali lagi Pak Jenderal dibuatkan maket itu. Berjalannya waktu, ya saya juga terus terang untuk posisi di sini saya bermohon ke Pak Haji Gusti, Pak Haji Suami, tolong Pak Haji Gusti yang menjembatani dengan masyarakat bisa menjelaskan detail dari rencana pembangunan ini. Makanya alhamdulillah beliau saat itu dipercaya oleh jamaah untuk menjadi ketua pembangunan masjid. Berjalannya waktu, ya inilah tadi, apapun pasti ada dinamikanya, ada ya katakanlah ini bagian daripada hikmah ya, bahwa ada pergantian kepengurusan kepanitiaan. Saya melihat ini juga ujian. Kalau saya nggak udah ujian. Ini memang kalau kita mau baik apa juga ujian. Mudah-mudahan ujian ini tidak berat, tidak seberat bagaimana cita-cita kita merealisasikan, mewujudkan Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis. Mudah-mudahan dengan terjadinya kepengurusan kepanitiaan ini tidak mengurangi semangat. Nah, alhamdulillah masih berada di tengah-tengah ini Pak Gusti, walaupun Pak Gusti saat ini tidak menjadi ketua panitia, tetapi karena memang ikatan batin, ikatan komunikasi saya sama beliau, dan beliau juga dari awal-awal yang mengawal rencana pembangunan Masjid Baitul Maqdis ini, maka dalam kesempatan kali ini saya juga meminta Pak Haji Gusti menyatakan kesediaannya nih, sebab saya belum mendengar Pak. Saya kan mendengar informasi dulu ya dari pergantian, oke. Tapi kalau saya pribadi maunya saya membaikkan beliau untuk tetap bersama-sama dengan panitia pembangunan masjid ini, tidak mengurangi satu inci pun semangat Pak Haji Gusti untuk tetap bersama-sama panitia mewujudkan pembangunan Masjid Baitul Maqdis yang kita cintai ini. Jadi nanti pada saatnya Pak Haji Gusti harus menyampaikan nih. Saya akan mendengar Pak. Saya terus terang ini, saya dari kemarin Jumat yang lalu ikut ada di sini. Sebenarnya saya juga ingin langsung meminta kesediaan. Ini pribadi saya. Mudah-mudahan bapak-bapak ini juga sama dengan keinginan saya. Tetap saya minta Pak Haji Gusti, walaupun beliau tidak di struktur kepanitiaan, tetapi tetap tidak mengurangi satu inci pun, satu senti pun semangat dan motivasi Pak Haji Gusti tetap bersama-sama panitia mewujudkan pembangunan Masjid Baitul Maqdis yang kita cintai bersama ini. Ya Pak Haji Gusti, karena pada akhirnya nanti harus dijelaskan Pak, inci demi inci semua tapak-tapak itu nanti dijelaskan rencana pembangunan ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan pembangunan masjid ini pastinya Pak. Ini tadi struktur ya, struktur konsep. Saya Pak Haji perlu menjelaskan dan setidak-tidaknya bisa menjembatani ini. Misalnya katakanlah saya punya keinginan A, Pak Haji Gusti menjembatani kepada jamaah, kepada masyarakat A. Barangkali saya pendapat saya B, saya keliru. Pak Haji Gusti tolong diperbaiki, didiskusikan di masyarakat. Apakah pendapat saya keliru? Tidak ada masalah. Keliru dalam kebenaran dan ini mencapai langkah yang lebih baik, saya menerima. Saya tidak akan bertahan-tahan. Jadi jangan sampai kita mempertahankan sesuatu yang tidak perlu. Karena apa? Kita pendapat kita hanya untuk kita Pak. Tapi yang dirasakan jamaah itu pasti jauh lebih punya manfaat. Misalnya, saya ingin dulu ya, saya harus refresh mengingat. Keinginan saya dulu Pak sama Pak Jenderal ingin masjid yang lama ini seperti Raudhah, seperti bangunan Raudhah di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu megah, tapi ada ruang khusus, ruang yang di depan itu, di mana itu mencerminkan dulu historiknya Rasulullah, tiangnya Siti Fatimah, Siti Aisyah ya, mimbarnya Rasulullah, juga makam Rasulullah di situ, jadi ada histori. Ingin saya seperti itu. Tapi berjalannya waktu, saya juga pikir-pikir ketika ini ada konsep ini Pak, strukturnya tetap ternyata yang struktur seperti awal, tetapi fungsi dari Raudhah ini kita tingkatkan. Ini
Kalau itu semakin meningkat, semakin bagus, semakin lebih lebar, kenapa tidak? Jadi bukan kita menafikan, bukan kita menyampaikan fungsi historik. Dan ternyata setelah saya pikir, ternyata ini pun juga bukan baru, bukan lama. Artinya bangunan sudah beberapa kali renovasi ya Pak ya. Karena kalau nggak salah bangunan tuanya itu seingat saya dulu seperti Masjid Buddha Garuda Baitur Rahman di Kampung Melayu. Iya kayak Demak gitu, kayak Masjid Buddha Garuda ya. Itu kayak di Rawalimi, kayak di Baitur Rahman tuh Pak di perapatan Kampung Melayu. Dan ini nih tua juga. Jadi ternyata sudah tidak mencerminkan histori ketuaan dan disiplin. Jadi kalau saya karena kita tadi motivasinya lebih baik fungsinya. Fungsi ini kan pasti akan lebih lebar, akan lebih luas, ya kan akan lebih nyaman. Jadi nggak ada masalah. Saya setuju saja. Jadi mudah-mudahan ini pun juga disepakati pada hari ini bahwa konsep dulu yang mau ada satu ruangan seperti Raudhah di Masjid Nabawi ini kita geser. Harus sepakati nih Pak Yusri. Karena jangan sampai nanti lagi dibangun Pak Haji, kalau nggak salah dulu ingin ada bangunan seperti Raudhah. Kalau ini dihancurkan berarti kita nggak komit nih, tidak sependapat lagi, tidak seperti konsep rencana awal. Jangan sampai nanti ketika dia mau bongkar nih ada pernyataan itu. Jadi hari ini harus kalau bahasa umum itu due diligence Pak, kupas tuntas, dikupas tuntas hari ini, ya. Jadi itu terkait konstruksi. Jadi harus hari ini kupas tuntas dan kesiapan Presiden Pak Yudi saya bayar. Iya Pak ya. Beliau ini Pak kaitan dengan dana ini nanti masalah pendana sebagainya. Karena kita dulu panjang lebar pernah komunikasi, pernah juga kita menyampaikan ke Pak Seda bahwa rencana pembangunan ini sebisa mungkin kita melibatkan partisipasi donasi dari masyarakat. Tetapi kita tahu rencana yang besar itu kalau tanpa oleh berbagai pihak, khawatir kita berjalan di tempat atau agak lambat. Jadi alhamdulillah dengan konsep kita membuka rekening, adanya leaflet, adanya proposal, ditambah lagi nanti adanya animasi ini, video 3 dimensi ini, pembangunan masjid, mudah-mudahan juga akan semakin menggetarkan mereka-mereka yang selama ini merindukan terbangunnya masjid yang indah, yang luas, yang sejuk, yang nyaman, dan tentunya menambah kehusuan para jamaah yang beribadah, sholat dan lain sebagainya di masjid. Nah, terkait itu saya pernah menyampaikan terkait pendanaan, suatu ketika bisa jadi kita mengupayakan CSR Pak. Jadi ada corporate social responsibility. Jadi ada tanggung jawab kepedulian perusahaan yang akan berada di sekitar Teluk Naga ini untuk mendonasikan demi kepentingan pembangunan masjid umum, masjid diantaranya, madrasah diantaranya, kemudian pusat-pusat keagamaan diantaranya, ya pokoknya fasilitas publik, fasilitas yang dapat dirasakan memang betul-betul. Nah, konsep ini pernah kami diskusikan dan beliau juga sudah pernah datang ke bagian kerjasama daerah, bagian pemerintahan daerah ya. Jadi kalau beliau nanti terputus, saya waktu itu sempat pikir kan, nanti konsep perjalanan kita nanti ada yang juga dan sampai terputus. Makanya ini alhamdulillah dengan ada konsep 3 dimensi ini, langkah selanjutnya bisa jadi kita nanti menuangkan di dalam tulisan, mengkompilasikan atau memasukkan dalam PSD sehingga ketika kita ekspos atau presentasi kepada berbagai pihak, semua hal ini sudah ada di proposal dan ada di PSD itu. Jadi informasi menariknya Pak Yusri kemarin Bapak-Bapak Ibu ada 12 perusahaan yang diberikan penghargaan oleh Pak Bupati dan saya langsung kontak dengan namanya Budian Mayansari. Saya sudah menyampaikan kemarin, Budian ini kalau konsep keterlibatan CSR, ya, keterlibatan pengembang pengusaha dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat, apakah dia harus ke pemerintah daerah dulu atau bagaimana? Nah, ternyata menjalani konsep pergub peraturan bupati itu agak panjang tuh.
agak repot. Nah, ternyata sudah bergeser. Beliau mengatakan sepanjang para pengembang tersebut bisa langsung berhubungan dengan masyarakat, beliau diyakinkan beliau bisa berkunjung dan sebagainya, itu bisa langsung langsung kepada pengembang tersebut. Nanti dicatatkan di dalam website. Nanti website itu saya kirimkan nanti ke panitia. Website itu nanti akan dilaporkan. Jadi ketika mereka ini seperti ini, karena bagi perusahaan itu kan ya ada unsur, ada dunia, ada akhiratnya. Jadi faktor kepentingan melaksanakan ketentuan undang-undang bahwa ketika perusahaan itu memenuhi CSR, itu berarti dia sudah memenuhi ketentuan undang-undang nomor 4 tahun nomor 4 tahun 2000, nomor 7 2004, undang-undang tentang perseroan terbatas, sehingga menjadi credit point. Jadi kalau artinya apa ya? Kalau kita ini kita mau ke masjid ya, kita mandi dulu, pakai wangi-wangian, pakai sorban. Jadi kelengkapan dia di dalam perusahaan itu, diantaranya dia kelengkapan. Sholat itu diantaranya kita wudhu, dia kan berpakai plastik, pakai minyak wangi dan sebagainya. Jadi kelengkapan dia dalam perusahaan itu sama. Dia tidak lengkap kalau dia tidak memenuhi CSR. Nah memang CSR ini ternyata dibangun oleh kedekatan, oleh komunikasi. Jadi bukan hanya kita langsung ke Pemda, jadi bisa kita daerah. Nah ini akan membantu kita Bapak-bapak. Mudah-mudahan makanya nanti ada bagaimana sih konsep pendanaan dari pembangunan masjid ini, dari patungan masyarakat, dari donasi masyarakat, kemudian donasi pihak luar dan sebagainya. Ini mudah-mudahan semuanya berjibaku bersatu padu sehingga ketahanan pendanaan untuk pembangunan Masjid Baitur Rahmat ini tetap berkesinambungan, tetap berlanjut, tetap berdayung sangkut, bergemuruh terus, berlanjut terus. Saya yakin, kami yakin hadirnya kita semua di sini juga ada di para malaikat sih. Kalau saya sih sangat yakin para malaikat itu bersama-sama kita. Mudah-mudahan setan ada di luar masjid ini Pak, ikut bersama-sama mendoakan langkah kita semua. Di samping bahwa ini jangan juga mengurangi kebaikan ataupun keinginan kita mendonasikan sedekah. Karena di dalam agama damai kami dalam salasin. Pertama itu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, awalan soleh, ala diakullah. Putus apabila anak Adam itu, Bani Adam meninggal dunia, putus semua amalannya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh. Ilmu bermanfaat barangkali kalau Pak Kiai, para ustaz asal bisa menyampaikan ilmu bermanfaat. Anak yang soleh, kita tahu atau tidak ketika kita meninggal betul bagi mendoakan kita, karena anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya tuh. Tapi saudara jariah itu selalu melengkapi kita. Karena apa? Kita tahu apa yang ada di kita ini, kita mau korbankan, kita mau donasikan, itu kehendak kita. Kalau ilmu bermanfaat, barangkali kita belajar ilmu sampai kita mengajarkan, tidak semua kita tidak semua punya waktu. Yang kita punya waktu yang ada sesati bersama kita. Kita punya apa? Kita tahu sepanjang kita bisa menafkahi diri kita, menafkahi keluarga, ada kelebihan itu primer. Sekunder, tersier, nah kita kurang-kurangi. Saya juga yang mewasiatkan diri saya juga saling mengingatkan kepada Bapak semua. Bisa jadi sebelum masjid ini berdiri, kebutuhan sekunder, tersier, sekunder itu yang tidak terlalu penting. Kalau yang tersier mana yang mewah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua. Saya juga mengingatkan diri saya, sebisa mungkin udah deh, tidak ada pembangunan apa lagi, ayo kita terus bangun masjid ini dulu. Berapapun itu, sepanjang kita ikhlas, sepanjang kita ridho, pasrah, dan percaya bahwa apa yang kita keluarkan Allah akan melipat gandakan. Saya sudah tulis nih, dalilnya pasti Bapak tahu, surat Al-Baqarah ya. Saya peringatkan enggak, tapi udahlah, saya yakin banget Bapak-bapak itu. Tapi ini memang menjadi motivasi saya. Ini surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Kak Kiai kalau ingat di tegur bila saya salah koreksi Pak. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wa wallahu yudhi'u liman yasha wa wallahu wasi'un alim.
Perumpamaan orang yang melimpahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji. Sebutir biji ini. Jadi kalau Bapak melimpahkan 100.000 rupiah di sini, itu berarti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Jadi 100.000 jadi 700.000. Pada setiap tangkai 100 biji. 700.000 dikali 100. Itu udah berapa tuh? 7 juta ya, 70 juta. 700.000 kali 100, 70 juta. Dikali 100 Pak. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. 1 jadi 7 nih. Dari 7 ini tumbuhan 100 biji. Betul kan? Ini kita ingin baca surat Al-Baqarah ayat 231. Perumpamaan orang yang melimpahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. 100 biji. Berarti 700 ya. 700 biji. Bagi Allah, jadi setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan dari siapa yang dikehendaki dan Allah Maha Luas. Jadi luar biasa ya. Ini Al-Quran nggak bohong. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Turunnya Al-Quran aja Allah menjaga, apalagi kata-katanya. Al-Quran aja sahabat ini nambah 1 huruf ya. Kalau mengingat dan pernah ada yang ini, tapi ketahuan di mana pun. Nambah 1 huruf A gitu. Hamzah aja ketahuan. Karena janji Allah, aku menurunkan Al-Quran maka aku pula yang menjaga. Apalagi kata-katanya di firman ini. Jadi kita kalau nggak percaya sama ini, kita nggak beriman nih. Kan diantaranya iman rukun iman itu saya kebalikan. Yang dasar aja dasarnya. Rukun iman kan kepada Allah, para malaikat, para rasulnya, para kitabnya, di kitab. Ya kan? Pada hari kiamat dan pada hari pada qadar. Jadi kita nggak percaya sama ini, kita nggak beriman. Jadi kita percaya dan itu akan kita mengeluarkan nggak tahu akan kembali lagi kan. Nah ada yang seperti barangkali kita mengeluarkan kok nggak kembali transaksinya sudah jutaan nih kok habis tergerus tapi nggak ada nih kembali. Ini kan di akhirat nanti. Di dunia Allah sesungguhnya berbicara juga menggantikan berlipat ganda itu. Tapi ada yang nggak kembali seperti jangan-jangan apa yang tadi motivasinya, niatnya. Ini riya ujub berat. Oke, tadi riya ujub berat. Kita bangga nih. Karena saya panitia itu. Coba tuh kalau saya bukan panitia. Coba kalau bukan dengan kita. Mana ada tuh jangan gitu. Aduh, berat benar saya kali ini luar biasa ya. Diberikan dan keleluasaan sampai hari kiamat saya akan goda anak cucu Adam ini sampai ke lubang-lubang kupingnya, lubang-lubang hidungnya, nadinya semua dia bermain setan ini. Jadi bisa jadi yang kita tidak bisa peroleh itu karena tadi kita ada kita bisa jadi tidak ikhlas kan? Kenapa saya keluar 100.000? Pas kita keluar coba ternyata saya nggak bisa beli rokok. Aduh kenapa nggak itu? Seperti itu aja sudah bermasalah, ya kan? Jadi ini ya Pak, ya pastinya bapak-bapak semua lebih tahu dari saya. Cuma ini mengingatkan, saling mengingatkan. Watasau bilhaq, watasau bisobr. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa meningkatkan motivasi dan daya juang kita untuk tetap tidak intinya tidak menyurutkan semangat kita terus dan terus istighfar. Jadi kalau kita riya, kita ujub riya. Kalau kita tadi jadi sehingga kita ada balance juga. Jadi ya sampai tadinya malaikat dari langit ke-7 mau memberikan rezeki karena kita lihat nggak jadi berpahala. Tapi dengan istighfar benar-benar nyampe. Walaupun nyampe lebih sedikit. Tapi makanya memurnikan niat itu luar biasa. Ya bapak-bapak ibu ya. Jadi termasuk yang di rumah yang kita semua ada di sini. Kenapa saya selalu mengatakan ini? Karena bisa jadi ini juga yang akan memperlancar kita. Bisa jadi kita semua juga menuju jalannya Allah, tetapi dengan maslahat juga dari doa, juga didoakan, didukung oleh keluarga dan sebagainya. Karena kalau tadi ada yang kita kurang lurus, bisa jadi ada
keluarga dan sebagainya. Dan mudah-mudahan semua ini memperlancar cita-cita kita, rencana pembangunan dari panitia Masjid Baitul Maqbur. Barangkali ini dapat saya sampaikan di awal. Masih banyak kita bisa berkomunikasi lagi. Mudah-mudahan ini yang ya tidak menjadi pertemuan kita yang terakhir. Ya. Pada minggu yang lalu, pada beberapa minggu lalu saya sudah banyak menyampaikan bahwa bisa jadi bapak-bapak ini saya terus terang. Ini saya ada di sini Pak. Saya merinding Pak. Karena sering sekali di masjid itu bagi orang sholatkan jenazah itu jangan kita nanti di sini Pak. Bayangin bapak-bapak ada di sini, tapi masjid ini sudah terbangun Pak. Bayangin itu di yaumul hisab ya di mahkamah Allah akan tercatat bapak-bapak yang ada di sini yang disolatkan di depan mimbar ini ternyata bapak-bapak ini juga yang ikut membangun masjid ini. Itu luar biasa Pak. Jadi bapak dibalikkan di masjid disolatkan di mana tenaga pikiran harta benda bapak itu ada di masjid ini melekat, itu ada rasa kuasa. Saya terus terang itu mau jadi motivasi. Jadi apalagi yang bermanfaat kita kalau udah meninggal, apa yang gitu bapak-bapak kaya apa nggak ada Pak, cuma anak-anak keluarga yang soleh. Mudah-mudahan dia mendoakan kita nggak tahu, tetapi yang jelas kita nggak bawa apa. Jadi kalau kita ada sekarang, lebih dilimpahkan aja gitu. Paling tidak sepanjang mencukupi memenuhi kebutuhan keluarga, tidak sekunder, tidak berlebihan. Mari kita bersama-sama niatkan bisa ke depan melimpahkan kita. Karena dengan melimpahkan ini, apalagi bapak yang ada di sini disolatkan, dikembalikan semuanya berawal dari masjid ini luar biasa. Jadi ini masjid ini duduknya bapak saya sangat yakin kita duduk di sini, mereka sudah mencatat ya Pak dengan kolamnya di Lauhul Mahfuz ya Pak ya. Kolam itu catatannya di Lauhul Mahfuz itu sudah tercatat gitu Pak. Apalagi terus kita membangun disolatkan di sini luar biasa. Barangkali ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan motivasi kita semua, khususnya bagi pribadi saya juga keluarga dan juga bagi bapak sekalian. Apabila ada yang salah lebih dari saya, bila ada yang benar mudah-mudahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila itu kami boleh hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak? Ini yang mau menyampaikan Pak Yusri ya langsung, atau saya sarankan pada panitia. Ini tadi kan mau menyampaikan konstruksi dan sebagainya ya, terkait konstruksi ini itu sebagaimana kegiatan keuangan ke depan. Bentar ya. Ya, terima kasih Pak Hadi Deden Syukron, Sarjana Hukum Magister Hukum. Saya melanjutkan saja karena tadi saya mendengar Pak Haji Deden meminta kesiapan saya. Begitu ya Pak Haji ya? Kira-kira seperti itu. Dan beliau pengen mendengar langsung. Padahal sudah sering saya ungkapkan dan bicarakan ketika berdiskusi berbagai macam hal di kantor beliau. Saya selalu kalau ngobrol sama beliau ini ada beliau di hadapan saya. Jadi kalau ngobrol sama beliau dari jam 4 habis asar, tunda sholat maghrib, nyambung. Itu kadang-kadang sampai jam 12, bahkan pernah sampai jam 2 aja ya. Saya turun ke bawah takut masih nungguin, rupanya ada kamu di bawah. Jam 2 malam gitu Pak. Masya Allah. Ya, jadi senang kalau berdiskusi dengan beliau, dan beliau saya menganggap adalah mentor saya, guru saya. Guru bukan berarti ini ya, artinya saya banyak belajar dari beliau. Saya pernah bicara juga sama beliau bahwa saya akan menganggap seorang guru atau mentor ketika orang tersebut bisa menjaga lisannya. Itu pegangan saya. Kata Rasul, al-musliman saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim yang sejati adalah muslim yang bisa menjaga sesama muslim dari kejahatan lisan dan tangannya. Gitu. Jadi saya sering sekali
banyak pelajaran dari beliau. Jadi harus menjaga lisan. Intinya itu aja. Jadi orang kalau udah pandai menjaga lisannya, itu saya diklat menurut saya, bukan saya. Itu adalah guru saya. Gitu. Kemudian saya tadi mencatat ketika Pak Haji Deden Sugron ini, saya harus menyampaikan beberapa pertama kesiapan saya untuk berkontribusi dalam pembangunan Masjid Baitul Ma'mur. Saya mohon izin, mohon maaf kepada ketua pembangunan nih. Mohon izin saya bicara di depan di sini bukan sebagai apa-apa. Saya posisinya sama seperti bapak-bapak sekalian. Saya dan bapak-bapak ini kapasitasnya di dalam pembangunan Masjid Baitul Ma'mur sama kita sama-sama. Tapi di bicara kesiapan oleh Pak Haji Deden Sugron, saya sudah menyampaikan beberapa kali kepada beliau bahwa saya sangat siap, bahkan tidak mengurangi semangat saya, keinginan saya 1 mili pun kalau beliau bicara, tidak. Karena apa? Karena saya tidak melihat siapa yang menjadi ketua DKM. Tidak saya lihat. Siapapun sekarang yang menjadi ketua DKM, siapapun sekarang yang menjadi ketua pembangunan, saya siap berkontribusi. Apapun itu, saya tidak melihat siapa yang menjadi ketua DKM, siapa ketua pembangunan, siapapun yang menjadi ketua pembangunan, yang ketua DKM saat ini, saya akan bantu. Karena saya tidak melihat wajah-wajah mereka. Saya tidak melihat wajah ketuanya siapa, saya tidak melihat ketua pembangunan siapa, ketua DKM siapa, pengurusnya siapa, saya tidak melihat itu. Insya Allah saya sering sekali menyampaikan Pak Haji Deden, yang saya lihat adalah wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang saya lihat wajah Allah. Nanti kalau misal kajiannya wajah Allah punya wajah. Nanti insya Allah guru kita di sini ada Ustaz Sabudin yang masuk wajah Allah punya muka. Nanti akan disampaikan oleh Pak di lain kesempatan, mungkin dia akan wajah Allah itu apa, atau juga Ustaz. Yang saya lihat wajah Allah, bukan siapa yang menjadi ketua. Kemudian ini catatan saya beberapa ini tadi saya catat beberapa ya. Kemudian struktur bangunan tadi ya. Jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati, yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa struktur bangunan itu struktur bangunan tidak berubah. Jadi struktur bangunan yang akan kita lanjutkan pembangunan masjid ini mengikuti struktur bangunan yang sudah direkomendasikan oleh Bapak Insinyur Haji Hendro. Jadi strukturnya sama, tapi bangunannya agak berubah. Yang Pak Haji bilang dulu kita berencana akan mempertahankan masjid yang lama, sehingga seperti bukannya kaya, jadi bukannya bukan mirip, mulai jauh lah kalau mirip Nabawi jauh. Jadi seperti Masjid Nabawi mempertahankan masjid yang lama begitu. Tapi dengan seiring perjalanannya waktu, Bapak tahu sendiri bahwa kita cuma bisa membebaskan tanah hanya beberapa ratus meter saja. Karena kalau kita mempertahankan konsep masjid yang lama ini dipertahankan, mau tidak mau kita harus rislah madrasah yang ada di sebelah kita, madrasah yang bisa menelurkan termasuk masyarakat di sini, para ulama-ulama kita di sini. Ini madrasah yang ada di samping kita. Tapi itu tidak bisa kita pertahankan, mengingat sulit sekali kita mencari dana. Lebih-lebih di tahun 2020 masuk pandemi itu ke negara kita, ke Indonesia. Kita bisa
struktur dan bangunan ke depan, ternyata tadi Pak Haji bilang kita harus menyepakati bahwa masjid yang lama ini juga harus kita bongkar sehingga nanti jadinya masjid yang ini baik ada animasinya, karena ini kekurangan prasarana dan sarananya ya, jadi nanti insya Allah bisa ya Pak ya ke Pak Ketua ya ke grup WA ya, nanti Bapak bisa melihat di situ bangunannya yang ke depan, bangunan rencana bangunan ke depan nanti ada di video animasinya, nanti kita share melalui WA ya. Seperti itu hanya gambaran ya, jadi kalau mendetail ini nanti insya Allah nanti kapan waktu nanti akan kita maksimalkan animasinya. Ini untuk sementara tujuannya jangan sampai masyarakat bertanya-tanya. Itu tadi yang Pak Haji Deden bilang, oh ini banyak tiang gitu ya. Nanti insya Allah kita jawab. Apakah orang salah bicara seperti itu? Tidak salah, karena mungkin yang nanya bukan orang bangunan, bukan tukang bangunan, bukan arsitek, bukan ini, jadi wajar kalau misalnya ustaz yang nanya, masyarakat yang nanya, masyarakat itu pada kebanyakan kita ada pedagang, petani, wajar kalau misalnya bicara oh banyak ini ya nggak apa-apa karena tidak ketahuan itu wajar. Jadi itu semua sudah tidak ada masalah. Pak Haji Deden Supron. Kemudian Pak Haji Deden Supron, saya ingin menyampaikan nih, karena saya juga bagian dari masyarakat sekarang ini. Alhamdulillah nih Pak Haji, Ketua Pembangunan Masjid Baitul Makmur atau Pembangunan Masjid Baitul Makmur yang digawangi DKM-nya oleh guru kita bersama Kiai Haji Muson Abbas, kemudian Ketua Pembangunnya Bapak Abdullah atau biasa kita panggil Ahab, bocil gitu ya. Ini orangnya kebetulan mungkin lagi di luar daerah barangkali Pak ya, lagi nyari duit juga buat masjid juga sama ya. Alhamdulillah Pak Haji Deden Supron, panitia pembangunan masjid dan ketua DKM ini yang digawangi oleh Pak Ustaz Haji Muson Abbas ini mengatakan dalam Quran sebanyak per meter itu 250.000. Alhamdulillah, walhasil kalau jumlah lelang untuk sementara ini berapa Ustaz? 118 orang. 162 orang yang sudah berkontribusi ikut lelang ya. Meterannya berapa? Semuanya total jumlah. Ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, ada yang 1 meter gitu. Total yang ada 300 ya? Kemarin terakhir 305. 305 terakhir ini 305 meter. Alhamdulillah 3 kali aja Pak. Saya nggak mau kalkulator. Alhamdulillah itu kemudian juga panitia pembangunan dan ketua DKM ini memasukkan celengan ke rumah-rumah nih, ke rumah-rumah warga sebagai uang sisa belanja. Kalau ibu-ibu yang ada di rumah ya mudah-mudahan mendengar nih pengeras suara ini, alhamdulillah itu dijalankan oleh panitia pembangunan dan DKM dan alhamdulillah hasilnya juga ada. Tapi saya ingin mengingatkan berbagi informasi lah bahwa beruntunglah ibu-ibu yang ikut lelang semeter 2 meter ya, terus kemudian nabung di celengan yang sehari ada yang 500 gope 2000 apa ya, bersyukurlah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa berkontribusi untuk masjid. Karena bukan kalau menurut saya, ketika orang itu berkontribusi atau menyumbang dananya ke masjid pembangunan, ke pembangunan masjid atau tempat-tempat sarana ibadah lainnya atau sarana umum, bukan karena dia mampu, Pak. Bukan karena dia mampu, bukan karena dia banyak duit, bukan karena dia orang kaya, bukan. Karena
Saya meyakini ini, saya pribadi ya, nggak tahu kalau bapak-bapak. Karena harta mereka, uang mereka dipilih oleh Allah. Beberapa kalau untuk jumlah dana ini berat, tadi Pak Haji Dede Supron juga mengatakan kalau mau nyabut dompet dia ngasih 10.000 sayang amat ya, mendingan besok buat masa pakong gitu ya, kebetulan pas nih mimpinya nih kan gitu kan, saya malah karena apa? Karena harta dia itu tidak dipilih oleh Allah. Tapi kalau harta yang dipilih oleh Allah bukan dia kaya, bukan dia mampu, bukan, karena dipilih itu belinya ya tuh. Gitu. Jadi bukan berarti dia itu sok kaya, orang yang menyumbangkan dananya ya baik berapa pun bukan dia sok kaya. Yang mengatakan orang tersebut sok kaya, saya yakin ya bukannya mengatakan bahwa orang tersebut sok kaya berarti dia mengambil hak prerogatifnya Allah menilai seseorang bahwa dia sok kaya, bahwa dia tuh ria, sombong, nggak ada. Berarti hak prerogatifnya Allah tuh udah diambil tuh sama mereka. Tapi alhamdulillah Pak Haji Dede Supron di kampung besar ini Pak Haji nggak ada satupun orang yang punya sifat-sifat seperti itu. Alhamdulillah nggak ada. Semua masyarakat di sini support, saling bahu membahu, memberikan motivasi kepada masyarakat yang mau berkontribusi. Gitu. Alhamdulillah, satupun orang yang ada di kampung besar itu tidak ada yang punya sifat seperti itu. Karena saya lupa waktu jadi ketua pembangunan, sering sekali sama ketua pembangunan yang lain, masjid-masjid yang lain di daerah lain. Waduh, nanti kalau masjid pembangunan begini, nanti banyak omongan begini, banyak fitnah segini. Saya bilang setelah saya menjadi ketua pembangunan, alhamdulillah nggak ada cerita begini-gini, apa berprasangka buruk, nggak ada sama sekali. Itu semua berlaku untuk daerah lain. Kalau kamu besar, alhamdulillah clean, semuanya motivasi, semuanya juga baik. Jadi seperti itu kajian. Alhamdulillah nih ringan nih kerja pembangunan itu, saya yakin bahwa masjid ini akan segera berhasil. Kemudian tempoh hari juga ada nih masukan dari masyarakat. Itu kenapa tunjangannya pakai bambu gitu, mau ngecar gitu ya? Ada, karena itu masukan. Oh nggak apa-apa kalau ada masukan seperti itu. Kenapa kita nggak nyewa steger yang dari besi? Itu disebut scaffolding. Steger dari besi gitu. Kan kita nyewa enak. Saya udah hitung Pak, untuk satu kolom tuh 4 kali 4. Ini sewa steger untuk 1 bulan. Biasanya kan per 1 minggu karena kita banyak, ya luas. Kalau untuk rumah tempat tinggal biasa 1 minggu kita kalau sewa. Gitu. Tapi kalau untuk ini masjid kota itu udah 1 minggu. Nah untuk 1 kolom itu Pak, ini stegernya yang ukuran tingginya 100 semeter 90 cm, jadi 2 meter kurang, itu 35.000 Pak. 35.000 1 bulan nih. Ketika kita mau pakai, kita harus pakai 2 Pak, sebab tingginya dan itu 2 meter. Jadi 1 tiang itu jadi 2 makanya. Karena 1 kolom itu 4 meter, kita harus pakai 4. Tuh. Jadi kalau 1 tinggi itu 70, jadi 70.000. Kalau 4 berapa Pak? 280.000. Dia punya sok antara yang 190 ke 190 nambah tinggi, ada sok tuh. Soknya tuh. Itu soknya 8.000 Pak 1 bulan. Jadi itu bulanan ya. Dikali berapa biji. Kemudian ada sepatunya Pak. Sepatu ini, bawahnya ada sepatunya. Sepatunya itu 12.000 dikali berapa? 4. Nah, kemudian ada begini tuh Pak, yang buat ikat yang satu dengan yang lain itu jadi 4. Sini 2, sini kiri kanan 2. Itu satunya kalau 1 bulan itu cuma 2.700 dikali 4. Itu 1 lubang aja tuh Pak, hampir 300.000 Pak. Kita berapa lubang ini? Tapi kalau bambu Pak, bambu nih kita bicara sekarang bambu. Bambu berapa dia bambu? 12.000. 10.000. Kita pakai bambu 6 bambu. 6 dikali 12.000. Tapi itu yang tadi setengah holding
Tidak cukup untuk 1 bulan Pak. Ini aja kita udah 1 bulan, bisa 2 bulan dikali 2 bulan. Berapa ya? Dikali 2 bulan berapa kolom? Tadi 300.000 dikali berapa kolom? Dikali 2 bulan atau 3 bulan. Kalau bambu Pak, nanti selesai ini kita bongkar, bambunya kita amankan lagi, kita taruh simpan yang rapi, nanti bisa kita pakai lagi Pak untuk ngedak atas. Jadi saya tujuannya pakai bambu itu untuk menghemat. Kalau kita sewa, selesai kita kembalikan lagi uang kita ke uang masjid Pak. Kita harus mempertahankan uang masjid. Kalau nanti bambu kita pakai lagi Pak, kita nggak usah beli bambu lagi nanti. Ya, nah jadi perlu dipahami. Jadi ini perlu saya jawab juga karena apa? Jangan sampai karena permasalahan kecil menjadi kerikil. Kerikil itu lebih tajam dari batu yang gede. Kalau batu yang gede itu enak, apalagi batu ceper ya, Ustaz ya. Tapi kalau kerikil tajam Pak. Makanya yang seperti itu nantilah kalau ada kesempatan saya mau izin sama ketua pembangunan menyampaikan itu ya. Jadi clear ya Pak ya, clear ya, nggak ada masalah di bangku Pak ya, nggak ada masalah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga beli bondek itu langsung dari pabrik ya, bukan distributor. Dibantu oleh alhamdulillah saudara kita nih, Makria Depan Bapak Maman. Ini beliau nyari ya langsung ke pabrik, bukan distributor. Itu kalau harga distributor, kalau beliau belanja, ini yang 0,75, ini beliau belanja ke distributor 159.800 atau 160.000 kurang 200 perak. Itu satu Pak. Yang full tuh 0,75. Makanya kemarin saya cek juga begitu loh. Dalam ini nggak kentok gitu ya, nggak kentok. Nah, kalau kita belanja kemarin di pabrik langsung, saya bilang Pak, izin bornya, kontaknya pakai nota pabrik, gitu, pakai surat jalan, jadi biar enak. Nah ini untuk masyarakat. Jangan sampai menimbulkan fitnah Pak. Karena yang belanja saya, gitu kan. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Ya kalau saya sih fitnah oke-oke aja. Kalau saya lagi dikasih bonus ya, apa fitnah ya sekalian gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau di negara kita kampung besar ini nggak ada ya seperti itu. Tapi saya seminimal mungkin jangan sampai ada orang yang berprasangka buruk karena kemudian membuat dia kata Al-Quran kan in asatun yang musikum wa'in asatun pala. Jadi ketika kita berbuat baik sesungguhnya saya bukan berbuat baik untuk masjid, untuk Pak Haji Musolin yang sudah jadi ketua Amerika. Saya sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya ada yang curiga begini ya curigain aja. Kalau orang yang suka curiga, kalau di perumpamaan ini, kalau kita pakai kacamata hitam nih, otomatis sekeliling kita yang kita lihat warnanya jadi hitam. Itu yang terang jadi hitam tuh. Itu gitu. Jadi ya ciri kalau misalnya kita suka membenci, suka memfitnah, ya berarti itu cerminan diri kita ya kayak gitu. Jadi kita melihat orang udah curiga aja nih. Karena apa? Kembali lagi pada diri kita. Jadi kenapa ini saya bilang saya harus jelaskan harga bondek belinya di mana. Kalau mau lihat videonya video di pabriknya ini saya juga nyimpan juga karena divideoin oleh Pak Maman gitu. Saya kira sudah selesai berarti hari ini. Jadi ada informasi tentang apa namanya saya pakai kamu Pak. Jadi jawaban saya untuk irit ya nanti kita bisa pergunakan ke depan. Jadi kalau 60 ribu Pak, 60 ribu tuh kalau pakai steger 300.000 jauh nggak tuh Pak? Berapa kali lipat? Sekian kali lipat tuh ya. Nanti kita nyawa lagi steger lagi Pak, mau mendak ke atas. Wah, berapa lagi tuh? Kalau ini nanti kita bisa pakai untuk ke atas. Jadi itu saya mohon maaf nih sudah saya dan Pak Haji Deden juga mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian yang masih setia. Nih, saya agak setia ini ya, setia mendengarkan di Masjid Baitul Makmur sampai ini. Mudah-mudahan karena bapak juga mau ada aktivitas yang lain barangkali. Oh ya, dan ini ada animasi gambar jadi
itu jalan menuju ini jalan. Jadi kalau kita masuk itu sebelah kiri itu nanti ada jendela tuh Pak. Jadi tiang-tiang yang kedua ke sana ke belakang itu jendela, ada pintu. Di sono di ujung tuh ada apa namanya tangga untuk naik ke lantai 2. Baru belok ke kiri. Nah, kenapa di rumah itu kok diginiin? Nah, kenapa nggak diratain aja? Gitu kan di sini kan ada nih yang di dalam. Nggak diratain aja, jadi bisa muat jamaah, gitu ya. Kalau misalnya kita ratain itu juga dicor, ya tuh Pak. Nah, nanti kelihatannya enggak dari dalam Pak. Lihat, wah ada kayak ini nih. Nah, yang ini nih Pak, yang ini kan sengaja sedikit itu. Iya, tetangga, maksudnya dari samping itu. Nah, itu kalau misalnya kita dak semuanya itu Pak, itu nggak kelihatan megahnya dari dalam. Jadi sirkulasi pencahayaan, sirkulasi udara juga nggak menerangi sampai ke bawah karena ada gitu. Nah, kayak inilah gitu ya. Jadi ini bisa menjadi sirkulasi udara dan menambah penerangan ketika siang hari kita udah nggak perlu pakai lampu. Nah, ini masuk ke ini saya nggak ada monitor. Tadi udah dicoba tapi memang kurang bagus. Jadi pakai laptop. Kalau dari sana malah nggak lihat. Ya, tapi kelihatan ya. Ya. Nah ini tuh Pak. Nah ini konsep daunnya nanti jadi seperti itu Pak. Jadi di dalam itu ada tiangnya sedikit Pak. Tiang cuma untuk penyangga dak yang kedua, lantai 2. Gitu. Jadi jangan ributin tiang lagi Pak ya. Kasihan dia diributin terus. Kalau bisa baru ngamuk tuh tiang tuh Pak. Diributin terus, jangan kasihan. Karena itu juga milik masyarakat yang berkontribusi. Terus yang di samping juga tuh Pak, kan ada yang gepeng tuh Pak ya. Jadi jangan diributin, jangan diribut, udah jadi. Itu kan konsep awal dulu mau sampai Manurosa Pak. Insya Allah nanti di yang gepeng itu Pak, itu dari tempat dulu. Karena pas dia jatuhnya kebetulan di drainase. Jadi tempat dulu nanti di situ Pak. Tinggal atasnya drainase kita tutup pakai besi atau yang mudah karat. Ya, apapun juga biar nanti tempat ngambil dulu langsung turun ke bawah. Tujuannya apa? Apabila kita masih ini jadi ada jamaah yang di depan nih Pak, batal. Ya kan nggak perlu belakang keras ya, melewati jamaah-jamaah yang lain. Jadi tinggal keluar dari situ kayak gini nih Pak yang samping masjid, tinggal ngambil wudhu. Jadi itu bermanfaat Pak, nggak ada yang nggak bermanfaat. Insyaallah semuanya yang sudah terbangun, yang sudah jadi ini akan bermanfaat dan tidak ada satupun uang jamaah nanti yang tidak bermanfaat hasilnya Pak. Gitu ya. Jadi itu saja Bapak-Bapak ya. Mengenai juga kelas besar. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah sedia. Saya dengan Pak Haji Deden Supron, Saudara Hukum Medis Hukum. Kita belum malu sama beliau Pak. Dia jauh-jauh itu karena kesibukannya yang sangat luar biasa. Saya jujur aja kalau ketemu menemui beliau itu sulit Pak. Sulit dari dulu. Bukannya beliau sok penting kan, memang karena itu kan kegiatan baru. Bapak sendiri kalau ketemu beliau ada repot saya tentang. Jadi alhamdulillah Pak Dirjen, saya atas nama masyarakat mengucapkan banyak terima kasih sudah bersedia untuk memaparkan dan memberikan motivasi semangat kepada kita semua. Dan tadi para ibu-ibu percayalah yang memasukkan uangnya setiap hari 2.000 jadi 5.000. Karena apa? Karena harta ibu ini baru dari diri masuk apa tuh mau masuk itu juga perlu. Jangan dulu lah berjajan anak. Harta ibu dipilih sama Allah. Apalagi begitu pas itu mau tepok, panitia datang 1 bulan sekali, pas mau tepok ingat ya, perasaan sehari 5.000 dah, atau 2.000 dikali 30 hari, 5.000 dikali 3, waduh 15.000 nih, ya, 150.000 nih. Udah begitu mendengar babanya, lakinya dengar intinya pas nih Pak, makcakan sekarang nih ya, waduh ini makanya di daerah Riuk nih ya, udah pas nih kode nih.
Akhirnya pas begitu mau ngasih panitia nggak jadi, buat masang dulu. Nggak usah biar, mudah orang-orang kamu besar tidak seperti itu. Percayalah, harta-harta ibu, sisipan ibu itu harta-harta yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita dengarkan paparan atau wacana yang disampaikan oleh Haji Deden Syukron dan Haji Rusdi. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua untuk terlaksananya pembangunan Masjid Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang menjadi hajat kita semua diridhoi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah qabul wal qabul wal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.